Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, sore hari ini kita akan sama-sama mengkaji fikih ibadah kita. Kita sore ini sampai pada fasal baru, yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Yang mewajibkan mandi itu ada 6 hal. Salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. 3 hal antara laki-laki dan perempuan itu bersekutu di dalamnya. Artinya 3 hal ini berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan. Wahia, dia itu adalah iltiqaul khitanaini. Yang pertama, bertemunya 2 khitan. Maksudnya 2 khitan itu adalah 2 kemaluan. Wa inzalul maniyyi, dan keluarnya mani. Wal mautu, dan kematian. Al-ghaslu bi fathil ghain wa dhammuha. Jadi ini cara pembacaan. Kalau teks Arabnya bisa dibaca al-ghaslu, dibaca al-ghuslu. Qalahu an-Nawawi fi tahrir wa qala al-Jauhari. Nah, itu menurut Al-Imam An-Nawawi. Jadi dibaca al-ghaslu maupun dibaca al-ghuslu itu artinya sama, yaitu mandi. Wa qala al-Jauhari huwa bil fathi ismun lil fi'li wa bid dhammi ismun lid-dalki. Kata al-Jauhari dalam Qamus As-Sihah, beliau menyatakan kalau dibaca fathah ghainnya al-ghuslu itu menunjukkan ismun lil fi'li, itu menunjukkan nama penyebutan untuk satu pekerjaan. Wa bid dhammi, dan kalau dibaca al-ghuslu ismun lid-dalki. Jadi untuk menunjukkan nama menggosoknya. Jadi kalau pakai fathah al-ghusl itu lil fi'li itu maksudnya nyiramnya. Wa bid dhammi ismun lid-dalki. Kalau dibaca al-ghuslu itu gosoknya. Jadi kalau nyiram saja itu al-ghuslu, kalau digosok al-ghuslu. Wallahu a'lam. Wa amal wudu bi fathil wawi fasmun lil ma'i wa bi dhammiha ismun lil fi'li 'ala al-aktsar. Ini mirip-mirip dengan lafal wudu. Wudu itu bisa dibaca fathah wawunya, bisa dibaca dhammah wawunya. Nah, kalau dibaca fathah berarti bacanya wadu, maka itu artinya ismun lil ma'i. Dia nama untuk air yang digunakan untuk berwudu. Jadi kalau wadu itu alatnya. Wa bi dhammiha, kalau didommahkan wudu, ismun lil fi'li, maka itu untuk menunjukkan pekerjaannya, tindakannya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada kata untuk menunjukkan satu tindakan di mana dia tidak terikat oleh waktu kapan itu dikerjakan. Ya. Ini disebut dengan masdar. Nah, itu juga kita bisa temukan padanannya di dalam bahasa Inggris misalnya. Jadi kalau menyanyi, kalau bahasa Inggris itu kan kata kerja itu kan di dalamnya itu ada unsur waktunya juga. Dia bisa past, bisa present. Nah, kemudian ada yang
dia itu menunjukkan pekerjaan tetapi dia bukan sesuatu yang dikerjakan, jadi untuk menamai sebuah pekerjaan. Jadi dia bukan pekerjaan tapi untuk menamai sebuah pekerjaan. Jadi contohnya misalnya di dalam bahasa Inggris kita kenal apa misalnya love misalnya. Love. Bisa jadi kalau love itu mencintai, kalau sudah love. Nah, kemudian kalau percintaan atau pekerjaan itu dinamai apa? Bisa loving. Jadi kakak tambah ing, ya. Mungkin kalau tidak salah ini sebutannya jeren kalau tidak salah ya, jeren. Jadi kata kerja ditambahi ing. Sing menyanyi menjadi singing, love laughing. Terus apa lagi misalnya? Say saying. Study, studying, dan seterusnya. Nah, di dalam bahasa Arab yang ada ing-ingnya itu untuk menamai sebuah pekerjaan itu menggunakan bentuk masdar, hanya untuk menunjukkan nama pekerjaan. Dia bukan menunjukkan sedang bekerja atau sudah bekerja, ya. Jadi kalau ada orang belajar, ya, ada orang belajar, itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan dars. Kalau sudah belajar disebutkan dengan darasa. Sedang yadrusu itu juga nanti disesuaikan juga dengan pelakunya, ya, disesuaikan juga dengan pelakunya. Jadi di dalam cara pembacaan juga seperti itu. Jadi kalau dibaca al-ghuslu kata Al-Jauhari, maka itu menunjukkan nama dari tindakan. Jadi orang mandi itu diungkapkan dengan al-ghuslu. Kemudian kalau al-ghuslu itu dengan menggosok, nah, menyiramnya dengan menggosoknya, ya. Idza arafta hadza fal ghuslu au falil ghusli asbabun minha iltiqa'u al-khitanaini. Jadi setelah kita tahu definisi tadi itu, mandi itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak dibedakan antara nama pekerjaan dengan pekerjaannya. Jadi saya suka mandi, itu ya, atau saya mandi, ya. Itu sebenarnya kalau dianalisis itu kata mandi di situ beda bentuk. Yang satu itu bentuk pekerjaan, yang satu itu bukan pekerjaan tapi nama pekerjaan. Jadi saya suka mandi itu untuk menamai sebuah tindakan, ya. Nah, ini kadang-kadang yang belajar bahasa asing kadang-kadang terkeliru, ya, atau karena ada, kalau di istilah pembelajaran bahasa itu namanya ada interferensi. Jadi ilmu yang ada di bahasa Indonesia dimasukkan atau kaidah dalam bahasa Indonesia masuk atau mempengaruhi ketika mengungkapkan dalam ungkapan bahasa Arab atau bahasa Inggris itu, ya. Sehingga misalnya mau mengatakan begini, saya itu ana, suka itu uhibbu, terus belajar itu adrusu. Nah, kemudian ketika dia mengungkapkan di dalam bahasa Arab, dia mengatakan ana uhibbu adrusu. Ini ada yang salah. Yang salah yang mana? Yang jadi objek. Harusnya objek itu bukan satu pekerjaan, tetapi nama sebuah pekerjaan. Harusnya dirubah dulu menjadi masdar. Nah, begitu pula di dalam bahasa Inggris, tidak boleh juga seperti itu. Jadi yang benar dalam bahasa Arab apa tadi itu harusnya? Ana uhibbud darsa. Ana uhibbud darsa, bukan ana uhibbu adrusu. Ya. Bahasa Inggris juga saya kira
sama seperti itu. Ya. Berikutnya, kalau sudah tahu pengertian ini, maka ketahuilah bahwa falil ghusli asbabun minha iltiqaul khitanaini. Mandi itu memiliki sebab-sebab. Di antaranya adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan. Dua khitan itu maksudnya adalah dua kelamin. Jadi berhubungan badan maksudnya. Wa yu'abbar anhu aidan bil jima'. Kemudian istilah lain dari berhubungan badan itu di dalam bahasa Arabnya disebut dengan jima', ya. Dari kata jamaah, jamaah itu berkumpul atau mengumpulkan, ya. Wa huwa ibaratun an tagyibil hasyafati au qadriha fi ayyi farjin kana sawa'un wayyaba fi qubuli imra'atin au bahimatin au duburihima au duburi rajulin saghirin au kabirin hayyin au mayyitin. Nah, ini definisi dari iltiqaul khitanaini itu, atau definisi dari aljima, atau bahasa lainnya berhubungan badan atau bersetubuh atau apa. Nah, itu yang mewajibkan mandi. Definisinya apa? Ibaratun an tagyibil hasyafah, yaitu memasukkan al-hasyafah itu adalah kepala dari kelamin. Au qadriha, atau seukuran itu, fi ayyi farjin, di farji mana saja, di kemaluan mana saja. Fi ayyi farjin kana, di kemaluan apa saja. Nah, kemarin kemaluan itu bisa dua macam, bisa kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kemaluan depan itu yang sudah kita kenal, kemaluan belakang itu adalah dubur. Sawa'un ghayyaba fi qubuli imra'atin, apakah dia memasukkannya di kemaluan depannya wanita, au bahimatin, atau hewan, au duburihima, atau memasukkannya di dalam dubur keduanya, au duburi rajulin saghirin, atau dubur seorang laki-laki yang masih kecil, au kabirin, atau laki-laki yang sudah dewasa, hayyin, dalam keadaan hidup, au mayyitin, atau dalam keadaan sudah mati. Itu definisi daripada jima. Maka kalau itu dilakukan semuanya tadi itu mewajibkan mandi. Wa yajibu aidan 'alal mar'ati bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha hatta dzakaral bahimati wal mayyiti was sabiyyi. Dan mandi itu juga wajib atas seorang perempuan bi ayyi dzakarin dakhala, dengan kemaluan apa saja, kemaluan laki-laki apa saja, ya. Dakhala fi farjiha, yang masuk ke farjinya atau kemaluannya, hatta dzakaral bahimati, sampai kalaupun itu kemaluannya binatang, wal mayyiti, dan kemaluannya orang yang sudah mati, wasabiyyi, dan kemaluannya anak kecil, wa 'alal mulad wa 'alal dzakari al mulad fi duburihi, dan juga wajib atas laki-laki mandi yang dimasuki duburnya oleh laki-laki lain, ya. Wala yajibu i'adatu ghaslil mayyiti al mulad fihi 'alal as-sahih. Nah, itu definisi. Jadi yang mewajibkan mandi, hal pertama adalah bertemunya kedua khitan. Nah, itu penjelasannya dengan berbagai macam bentuknya tadi, itu semuanya mewajibkan mandi. Apakah antara laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan, bahkan dengan binatang sekalipun. Wala yajibu i'adatu ghuslil mayyiti atau ghuslil mayyiti al-mulad fihi 'alal as-sahih. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya ada mayit atau ada jenazah yang disetubuhi, apakah dia diharuskan mengulangi mandinya? Menurut qaul yang sahih itu tidak harus diulangi.
Wala yajibu i'adatu ghasli al-mayyit al-mulad fihi 'ala al-asahi wa yasiru as-sabiyyu wal majnunu al-mulad fihima junubaini bila khilafin fa in igtasala as-sabiy wa huwa mumayyizun sahha ghusluhu. Nah, kemudian anak kecil yang belum baligh yang kemudian jadi korban ini laki-laki ya laki-laki yang jadi korban misalnya sodomi misalnya, dan orang gila yang jadi korban juga sodomi misalnya, itu menjadi kedua-duanya menjadi junub bila khilafin, artinya kewajiban mandi itu juga berlaku atas anak yang belum balik dan berlaku juga atas orang yang gila. Fa in igtasala sabiyyu wa huwa mumayyizun sahha ghusluhu atau ghusluhu menurut pendapatnya Al-Imam Nawawi, cara bacanya. Kalau seandainya sobi tadi itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, yang sederhana tentunya, maka dia sah mandinya. Wala yajibu alaihi i'adatuhu idza balagha, dan dia tidak harus mengulang lagi mandinya ketika dia sudah balik. Jadi mandinya itu sudah sah. Wa 'alal waliyyi ay ya'mura as-sabiyya al-mumayyiza bil ghusli fil hali kama ya'muruhu bil wudu'i. Nah, kemudian apabila anak kecil yang sudah mumayyiz tadi itu jadi korban sodomi misalnya, maka walinya itu wajib menyuruh dia untuk segera mandi, tidak menunggu ketika dia balik. Kenapa ini kok dibicarakan seperti ini? Karena mandi itu kan bagian dari ibadah. Mandi itu bagian dari ibadah. Sementara ibadah itu adalah bentuk taklif. Perintah di dalam ibadah itu bentuk taklif. Sementara taklif itu pembebanan. Sementara taklif atau pembebanan itu diperlukan akal yang bisa memahami perintah. Karena pihak orang yang tidak bisa memahami perintah, maka dia masuk kategori ghairu mukallaf, dia tidak dibebani. Karena tindakan di dalam ibadah itu dalam rangka ketaatan kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, ya. Jadi itu diperlukan sandaran akal, Nah, anak kecil itu kan belum berakal, tetapi dalam hal ini dia tidak harus nunggu berakal dulu baru kemudian wajib mandi. Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh adalah wali dari si sobi atau anak kecil tadi itu. Tsumma la farqa fi dzalika baina ayyunzila minhu aw an yanzila minhu maniyun amla. Nah, kemudian iltiqaul khitanaini ini tidak ada pembedaan antara apakah ya jimaknya itu sampai keluar, sampai inzal atau tidak keluar. Yang penting sudah terjadi, maka dia wajib mandi. Wal aslu fi dzalika haditsu Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kenapa orang yang melakukan itu semuanya itu wajib mandi meskipun tidak keluar? Itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanani aw massal khitanul khitana wajabal ghuslu." Ketika kedua khitan itu bertemu atau khitan yang satu menyentuh khitan yang lain, wajabal ghuslu, maka dia wajib mandi. Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Kami melakukan itu atau saya melakukan itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kami mandi. Artinya itu di situ tidak dipersyaratkan harus keluar, meskipun tidak keluar harus mandi. Wal muradu bil iltiqa at-tahadhi li'annahu la yutasawwar tasadumuhuma.
li'anna khitanal mar'ah a'la min madkhali adz-dzakar. Nah, yang dimaksud iltiqa itu kalau secara bahasa itu kan di hadisnya kan dibunyikan idzal taqal khitanani, apabila kedua khitan bertemu. Apabila dua khitan bertemu. Khitan itu maksudnya tempat di mana seseorang itu dikhitan, disunat. Nah, laki-laki juga disunat, perempuan juga disunat meskipun hukumnya berbeda. Yang dimaksud iltiqaul khitanain itu bukan mesti tempat khitannya itu yang bertemu, ya, karena itu tidak tergambarkan karena tempatnya berbeda. Karena bisa jadi itu tidak akan ketemu khitannya perempuan dengan khitannya laki-laki. Itu posisinya bisa saja lebih di atas, itu di bawahnya, jadi tidak ketemu. Meskipun tidak ketemu, itu sudah disebut dengan iltiqaul khitanan. Itu adalah bahasa kinayah, ya, bahasa kinayah, bahasa kiasan untuk menghaluskan sebenarnya, ya. Wa yuqalu iltaqa al-farisani idza tahadaya. Jadi yang dimaksud dengan iltiqa itu yang penting itu sudah sejajar, tidak harus bertemu, ya. Wa minha inzalul maniyyi. Yang kedua di antara yang mewajibkan mandi adalah, yang pertama tadi itu iltiqaul khitanani artinya bersetubuh, yang kedua adalah inzalul maniyyi, keluarnya mani. Famata kharajal maniyyu wajabal ghuslu sawaun kharaja minal makhraji al mu'tad au min thuqbah fis sulbi au khisyah alal madhab. Apakah keluarnya mani itu melalui jalan yang normal, yang biasa, melalui kemaluan, atau melalui jalan lain? Misalnya apa? Dilakukan operasi untuk diambil spermanya, disuntik atau diapa? Ya, itu wajib juga mandi. Pokoknya asal mani itu keluar dari tempatnya, ya, keluar dari tubuhnya, ya, keluar ke tubuh, dari tubuhnya, ya, dari asalnya itu, maka dia wajib mandi. Apakah keluarnya itu melalui jalan yang biasa atau melalui jalan yang tidak biasa, ya, misalnya dioperasi atau dengan cara apapun, ya, yang penting ketika keluar wajib mandi. Wal aslu fi dzalika qauluhu, dasar dari wajibnya mandi karena keluarnya mani itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal ma'u minal ma'. Hanya saja penggunaan air itu karena adanya air. Maksudnya wajibnya mandi itu karena ada air yang keluar. Penggunaan air untuk mandi itu karena ada air mani yang keluar. Rawahu Muslim. Wa sawa'un kharaja fil yaqdzati aw fin naumi. Apakah keluarnya itu dalam keadaan sadar, tidak dalam tidur, awin naumi, atau di dalam keadaan tidur. Wasawaun kana bisyahwatin aw ghairiha li itlaqil khabar. Dan apakah keluarnya itu karena disertai dengan syahwat atau tidak disertai dengan syahwat. Meskipun untuk pengobatan sekalipun misalnya harus dikeluarkan spermanya itu, maka dia wajib mandi. Tsummal maniyyu Tsummalil maniyyi thalathu khawasin yatamayyazu biha 'anil madhiyyi wal wadi. Nah, mani itu bisa dibedakan, kan cairan yang keluar dari kemaluan itu kan macam-macam, ya, macam-macam. Nah, bisa jadi kalau tidak tahu jenis atau karakternya, menyangka yang bukan mani itu sebagai mani, atau sebaliknya, ya, menyangka mani itu bukan mani, ya. Tsummalil mani thalathu khawasin yatamayyazu biha 'anil madhi wal wadi. Ada tiga
sifat atau karakter mani itu dibandingkan dengan madhi dan wadi. Itu tiga-tiganya itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan. Ahaduha, yang pertama, lahu raihatun karaihati al-ajin, ya, wattala' madama rotban. Dari sisi bau, dia itu baunya seperti adonan kue, seperti adonan kue yang sudah diberi ragi, jadi seperti agak masam, ya. Madama rotban, selama dia itu masih dalam keadaan basah. Fa idza jaffa asbahat raihatuhu raihata al-bait. Kalau seandainya dia itu mengering, maka baunya itu seperti bau telur. Atsaniyah, sifat yang kedua, at-tadaffuq bidafa'atin. Qala Allah Ta'ala min ma'in dafiq. Yang kedua, cirinya itu adalah dia itu memancar, jadi keluarnya itu keras, ya. Itu sebagaimana yang kita temukan di dalam ayat bahwa manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Khuliqa min ma'in dafiq. Ya, manusia diciptakan dari air yang memancar. Tapi sebenarnya ini kan pendekatan, itu kan tergantung, ya, tergantung mungkin tingkat kesehatan orang, ya. Karena bisa jadi dia tidak memancar tapi meleleh karena mungkin sudah tidak punya kekuatan atau apa, sudah tua atau apa. Ya, ini adalah bisa jadi yang ditulis di sini itu adalah pengalaman dari penulis, ya. Ats-tsalitsah at-taladzuz bi khurujihi. Wastaqabahu futuru adz-dzakar wa inkisaru asy-syahwah. Nah, yang ketiga adalah keluarnya itu terasa nikmat, dan setelah itu kemaluan itu menjadi lemas. Wa inkisaru syahwah, dan kemudian syahwatnya artinya menjadi meredup. Wala yushtaratu ijtima'ul khawas bal takfi wahidatun fi kaunihi maniyan bila khilaf. Nah, tiga ini itu adalah satu pendekatan, masih bisa ditambah-tambah lagi sesuai dengan perkembangan pengetahuan atau ilmu tentang perspermaan ini, ya. Dan bisa jadi apa yang dituliskan oleh muallif di sini itu tidak didapati juga di beberapa orang. Ya, misalnya atadafuknya, misalnya memancarnya, bisa jadi tidak memancar, ya, tergantung orangnya juga kan. Nah, wal mar'ah karrajuli fi dzalika 'ala ar-rajihi fir raudhah, dan seorang perempuan itu juga seperti demikian fir raudhah, ya, fir raudhah di dalam kitab ar-raudhah. Tapi sekali lagi ini adalah hanya satu penjelasan yang berdasarkan pengalaman hidup. Jadi jadi mungkin ada survei, mungkin ada penelitian, ya, penelitian yang sederhana gitu. Tidak mesti persis seperti itu. Dan bisa jadi salah, kan gitu. Bisa jadi salah. Contohnya apa misalnya? Apakah benar atau apakah sama seorang perempuan itu memiliki sperma? Nanti itu yang tahu persis itu adalah ginekolog, ya. Ginekolog orang atau seksolog, ya. Ginekolog orang yang tahu, yang mempelajari itu. Bahkan kalau zaman sekarang dari sisi penyebutannya saja itu bisa berbeda. Jadi kemudian ketika penyebutan berbeda itu berarti apa yang disampaikan oleh ulama kita itu salah. Karena apa? Pertama, ulama kita itu ketika menulis ini itu tidak dalam rangka menjabarkan secara detail yang yang terjadi pada peristiwa itu, dan latar belakang mereka juga bukan kedokteran. Jadi
itu adalah pengetahuan yang mungkin sifatnya itu adalah common sense, yang menjadi pengetahuan orang secara umumnya sebenarnya, secara umum. Nah, nanti kalau misalnya ada perkembangan pengetahuan termasuk penamaan itu juga bisa berbeda. Jadi tidak perlu diprotes. Memangnya misalnya gini, memangnya seorang wanita mengeluarkan sperma, di buku-buku nggak ketemu itu. Tetapi kalau di dalam ungkapan bahasa Arab yang kosakatanya itu tidak sedetail di dalam ilmu-ilmu yang sifatnya takhassus, itu ya tidak salah, tidak salah ya. Nah, itu disebut dengan mani juga. Nah, nanti kalau mani itu diterjemahkan dengan sperma, nanti ketika mengatakan begini, wanita juga mengeluarkan mani, nanti ada pertanyaan, masa saya pernah belajar biologi, wanita nggak mengeluarkan sperma? Yang mengeluarkan sperma itu adalah laki-laki gitu. Ya, kalau perempuan ya tidak dikeluarkan, telurnya tetap di sana. Cuman dia ada cairan untuk apa? Membuat sperma itu bisa bertahan lebih lama. Cairannya itu dari sisi asam basanya, dari sisi suhunya dan seterusnya itu sudah diciptakan kompatibel dengan sperma yang akan mengarungi sampai ke indung telur seperti itu. Nah, ketika orang sudah belajar takhusus ya, spesialis tentang ini, bukan berarti apa yang disampaikan ulama kita secara global itu keliru atau salah. Nah, kemudian tadi itu ketika dijelaskan oleh para ulama kita, wal mar'atu karrajuli fi dzalika 'ala ar-rajih fir raudhah, dan wanita itu juga seperti laki-laki dalam hal itu ya, itu juga satu pendapat. Jadi satu pendapat. Jadi itu bisa dibuat survei dulu juga, dibuat survei, karena tidak semua wanita bisa jadi merasakan keluar itu. Dan memang seorang wanita itu tidak memancar seperti laki-laki, dia hanya melumasi kan. Wa qala fi syarhi Muslim la yushtaratu at-tadaffuq fi haqqiha wa tabi'a fihi Ibnu Shalah. Nah, ini antar ulama saja kan sudah berbeda. Ada yang mengatakan kalau seorang perempuan tidak dipersyaratkan tadaffuq. Tadaffuq itu memancar, memuncrat, tidak harus. Ya, beda laki-laki dengan perempuan beda. Artinya apa? Antara ulama satu dengan ulama lain itu saja pandangannya berbeda. Ya, itu tergantung pengetahuan yang dimiliki. Tapi intinya ketika itu keluar, keluarnya itu ditandai dengan apa? Ya, sampai basah atau meleleh. Nah, itu sudah dianggap keluar mani. Meskipun istilah sekarang kalau untuk perempuan bukan sperma. Far'un law tanabbaha min naumihi falam yajid illa at-takhanah wal bayat fala ghusla li annal wadi syarikun fil maniyyi fit takhanati wal bayadi bal yutakhayyar baina ja'lihi wadiyan aw maniyan 'alal madhab. Nah, sekarang ada persoalan di dalam hal ini. Bagaimana kalau seandainya dia tidak merasakan keluar apa-apa? Tidak merasakan keluar apa-apa ketika sedang tidur. Nah, kemudian ketika bangun, didapatilah di bajunya, di celananya misalnya ada sesuatu yang lengket, ada yang berwarna putih misalnya. Fala ghusla, maka dia tidak wajib mandi. Kenapa? Li'annal wadi, karena wadi syarikun fil maniyyi fit takhanati. Karena wadi itu secara fisik dia mirip dengan mani, wal bayadi, di dalam kelengketannya, kekentalannya ya. Wal bayadi, dan di dalam hal warna keputih-putihannya. Dia tidak wajib mandi, bal yutakhayyar baina ja'lihi wadiyan aw maniyan 'alal madhab. Tapi dipersyaratkan dia tidak merasa keluar. Tapi kalau merasa keluar ya tidak bisa begitu. Ya, dia terasa merasakan dia mimpi misalnya, kemudian ditemui ada basah misalnya. Ya itu mani.
Kalau seandainya dia tidak merasa apa-apa dan kemudian dia bangun menemui itu, maka dia boleh memilih. Dia boleh menetapkan, ini saya tetapkan wadi, maka dia tidak wajib mandi. Oh, ini saya tetapkan mani, maka dia wajib mandi. Cuman dari kedua hal ini itu ada konsekuensinya masing-masing. Kalau ditetapkan sebagai wadi dan dia tidak wajib mandi, maka dia harus mengganti bajunya, karena wadi itu kategorinya najis. Kalau dia tetapkan sebagai mani, maka dia wajib mandi tapi tidak wajib mencuci bajunya. Tapi ya kalau membersihkan saya kira sudah satu kewajaran ya. Tetapi tidak harus karena tidak najis. Walau igtasala thumma kharajat minhu baqiyatun wajabal ghuslu tsaniyan bila khilafin. Nah, kemudian kalau setelah mandi selesai, kemudian sisa maninya itu keluar, mungkin di batangnya masih ada sisa, kemudian keluar, maka dia wajib mengulang mandinya. Meskipun keluar yang setelah mandi itu tidak muncrat dan seperti apa, karena persyaratan untuk mandi tadi itu tidak harus muncrat ya. Jadi keluar hanya basah saja ya, itu harus mandi. Sawa'un kharajat qablal bauli au ba'dahu. Apakah keluarnya itu sebelum dia kencing atau setelah kencing ya? Sebelum kencing atau setelah kencing. Ya, mungkin ada sisa-sisa yang ada di kemaluannya itu ya, yang sudah lepas dari tempat penyimpanannya al-khosi ya. Di kantungnya itu, di kantung spermanya dia sudah keluar dari sana, dia ada di batang tapi tidak tuntas keluar semuanya. Nah, ketika selesai mandi dia keluar, maka dia wajib mandi lagi. Walau ra'al maniyya fi thawbihi aw fi firashin la yanamu fihi ghairuhu wa lam yadhkur ihtilaman lazimahu al-ghuslu 'ala as-sahih. Nah, sekarang kalau seandainya dia melihat mani, udah jelas itu mani di baju dia atau di tempat tidur yang tidak ditempati kecuali dia, tidak ada orang lain, hanya dia yang menempati. Di rumah itu dia sendirian misalnya, atau yang laki-laki cuman dia sendiri. Maka dan dia tidak ingat mimpi apa enggak terasa, mungkin saking capeknya atau seperti apa. Tapi dia yang jelas melihat mani di bajunya atau di tempat tidur yang tidak ditempati oleh orang lain kecuali dia. Maka dalam hal ini lazimahul ghuslu 'ala sahih, dia harus mandi. Karena tidak mungkin itu keluar dari mana gitu, cicak atau coro atau kecoa atau apa. Jelas dari orang. Lah orangnya siapa? Orangnya cuma ada dia. Meskipun tidak terasa keluarnya, meskipun tidak tahu kapan keluarnya, maka dia wajib mandi. Lazimahu al-ghuslu 'ala as-sahihi al-mansus alladhi qata'a bihil jumhur ya. Ini yang menjadi pendapat jumhur. Wa qala al-Mawardi, hadza idza kana al-maniyyu fi batini ats-tsaubi fa in kana fi dhahirihi fala ghusla 'alaihi lihtimali isabatihi min ghairihi. Nah, kemudian ada juga yang merinci al-Imam al-Mawardi, ngelihat dulu maninya di mana. Kalau di baju bagian dalam wajib mandi. Kalau di baju bagian luar, dalamnya nggak ada basah, nggak ada maninya, cuma di bagian luar, ya, maka dia tidak wajib mandi menurut al-Imam al-Mawardi. Kenapa? Karena ada kemungkinan itu dari orang lain, mungkin sedang tidur, dia nggak tahu, ya, ada mani di situ, ya, bisa jadi. Maka menurut al-Imam al-Mawardi, jadi dilihat dulu, dipilah, ya, dipilah. Walau ahassa bintiqalil maniyyi wa nuzulihi fa amsaka dzakarahu falam yakhrud minhu syai'un fil hali wala alima khurujahu ba'dahu fala ghusla alaihi wallahu alam. Kalau seandainya dia sudah merasa bahwa maninya itu mau keluar tapi kemudian dia tahan dan akhirnya tidak keluar, maka dia tidak wajib mandi. Jadi maninya sudah meninggalkan
kantungnya itu sudah keluar dari kantung penyimpanannya, tetapi ditahan dan kemudian tidak keluar, maka dia tidak wajib mandi. Karena itu tidak masuk kategori keluar. Keluar itu maksudnya keluar dari badan, bukan keluar dari tempat penyimpanannya. Berikutnya yang mewajibkan mandi yang berkumpul antara laki dan perempuan, wa minha al-mautu, sama-sama dialami oleh laki maupun perempuan. Wa minha al-mautu, di antaranya adalah kematian. Wa huwa yujibul ghusla, mati itu mewajibkan mandi. Lima ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrimi alladhi waqasathu naqatuhu igsiluhu bima'in wasidrin. Ini didasarkan, jadi kenapa orang yang meninggal itu wajib dimandikan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa ada seorang yang sedang ihram, sedang haji, kemudian ditendang sama untanya, dan kemudian mati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, igsiluhu bima'in wasidrin. Nah, mandikanlah dia atau cucilah dia dengan air dan bidara. Rawahu asy-syaikhani wa dhahiruhu al-wujub wal waqsu ka kasru al-unuq. Ya. Ditendang oleh onta sampai lehernya itu patah, ya, sehingga mati. Kewajiban mandi bagi orang yang meninggal itu wajibnya bukan atas orang yang meninggal, tetapi wajibnya atas orang yang masih hidup, dan itu pun juga harus memperhatikan kemaslahatan, ya, memperhatikan kemaslahatan. Apakah kemaslahatan bagi orang yang meninggalnya atau kemaslahatan bagi orang yang hidup? Loh, memangnya orang yang sudah mati itu bisa tertimpa madharat dengan dimandikan? Ya bisa saja. Misalnya seperti apa? Kalau seandainya yang meninggal tadi itu sudah membusuk, kalau seandainya disiram maka akan merotoli anggota tubuhnya, maka dia tidak harus dimandikan. Ya, dia tidak harus dimandikan. Ya. Atau berbahaya bagi orang yang masih hidup. Misalnya apa? Yang meninggal ini memiliki penyakit yang bisa menularkan kepada yang masih hidup, maka tidak usah dimandikan, ya, tidak usah dimandikan. Atau misalnya di zaman peperangan misalnya, jenazahnya atau orang yang mati itu dipasangi ranjau misalnya, kalau seandainya itu tersentuh dia akan meledak, maka tidak usah dimandikan. Jadi harus diperhitungkan seperti ini. Jadi saya kira untuk pada saat-saat ini saudara-saudara kita yang meninggal karena musibah atau karena wabah virus yang terbukti bisa menularkan, itu sudah ada protokolnya. Kalau seandainya dimandikan dengan air misalnya akan membahayakan, ya tidak harus dimandikan dengan air. Terus bagaimana? Apakah harus ditayamumi? Ya, sebagian ulama mengatakan kalau nggak dimandikan ya ditayamumi. Tapi sebenarnya mentayamumkan mayit itu sendiri kalau dicari rujukannya, saya kira tidak akan ketemu dalilnya. Karena sebenarnya mandi antara yang hidup dengan mandi orang yang mati itu berbeda motifnya. Kalau orang yang hidup mandi itu untuk menghilangkan hadas, sehingga dia bisa melakukan sholat. Dan ayatnya ada, kalau nggak dapat air, auja'a hadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa fatayammamu sa'idan thayyiban, ada perintahnya untuk tayamum. Sementara untuk jenazah yang tidak bisa dimandikan,
Itu sebenarnya mandinya dia itu untuk apa? Apakah dia mau sholat? Kan tidak, sudah tidak bisa sholat. Sudah tidak bisa sholat. Ketika terhalang, nah, ketika terhalang untuk mandi, apakah harus berganti dengan tayamum? Kalau ada yang mengatakan ganti, itu istihad murni. Ya, tidak ada nas sharih yang mengharuskan tayamum. Nah, oleh karena itu maka ini sebenarnya persoalan yang agak ringan. Seperti apa misalnya? Jenazah korban virus ini misalnya, virus COVID-19 ini. Ketika ditayamumi, dia sudah dalam keadaan dibungkus plastik. Yang ditayamumi di atas plastik. Loh, itu malah gimana? Kan ada persoalan baru. Sebenarnya tanpa ditayamumi pun sebenarnya tidak ada persoalan karena terhalang. Ketika dimandikan terhalang karena kalau dimandikan nanti virusnya itu akan bisa menyebar kemana-mana. Ya, ketika ditayamumi juga nanti kalau tersentuh oleh tangan dia juga akan menularkan kepada yang mentayamumi. Oleh karena itu dibungkus dulu. Nah, terus gimana kaidahnya dengan misalnya kalau kita berwudu atau mandi harus membersihkan anggota tubuh dulu supaya airnya nyampe ke kulit. Kan akhirnya ketika orang beristihad boleh mentayamumi jenazah yang sudah dibungkus plastik. Ada masalah baru kan? Berarti yang ditayamumi plastik. Tapi bisa juga dijawab, ya itu yang bisa kita lakukan. Misalnya, itu sejauh yang bisa kita lakukan itu, ya udah kita lakukan itu. Tapi ketika dikejar lagi, ada enggak kasus di mana seorang jenazah itu yang tidak bisa dimandikan dan kemudian diperintahkan oleh nas secara sharih, hadis atau Quran untuk ditayamumi? Tidak ada. Itu melalui kias. Kias kepada apa? Kepada orang yang hidup. Sementara orang yang hidup itu ada perintah secara khusus. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Itu orang yang mau sholat. Orang hidup yang mau sholat tidak menemukan air maka dia tayamum. Jadi tidak bisa dikatakan wah itu jenazahnya tidak dimandikan berarti tidak dalam keadaan suci. Ya tidak bisa juga, orang dia tidak wajib sholat. Jadi mengkiaskan antara orang yang hidup dengan yang mati itu juga kias yang agak jauh kan gitu. Motif dari mandi antara orang yang hidup dengan orang yang mati itu berbeda. Kalau orang yang hidup itu supaya dia bisa mengerjakan sholat misalnya, supaya dia bisa tawaf, ya. Sementara orang yang sudah mati, mandinya itu untuk apa? Mandinya itu ya untuk membersihkan kotoran yang ada di tubuhnya. Itu pun kan kotoran itu dibersihkan untuk siapa? Sebenarnya untuk siapa? Apakah pembersihannya itu untuk ibadah? Kalau ibadah itu yang niat siapa? Yang niat siapa? Yang niat kan yang hidup, yang mati sudah tidak bisa niat. Jadi pembersihannya itu sebenarnya untuk apa? Untuk yang hadir supaya misalnya kalau ada jenazah itu kotor, tidak bau. Karena sudah dimandikan sudah bersih. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.